Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Durjana, Bersekutu atau Mati, seri yang keempat. Cerita misteri bersambung ini ditulis oleh Masrullah Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Rintian lirih mengawali kesadaran Rodian. Matanya perlahan terbuka, memandang terang keadaan dalam kamar yang tertembus paparan sinar penguasa langit di waktu siang. Terasa ngilu dirasakan Rodian pada beberapa bagian tubuhnya, membuatnya menunda untuk bangkit dari ranjang. Sejenak ia terdiam, mengumpulkan seluruh kesadaran dan memutar kembali memori ingatannya tentang kejadian yang dirinya alami semalam. Tak berapa lama, raut wajah Rodian berubah, kurat ketakutan dan kecemasan. Seketika menyelubung, membuat tekadnya untuk bangkit dari pembaringan berlipat-lipat. Namun belum sempat kakinya menginjak lantai, satu sosok buru-buru masuk dan membaringkan kembali tubuhnya. Kamu jangan banyak gerak dulu, istirahat dulu, kalau mau apa-apa bilang, ujar sosok lelaki yang baru saja membaringkan tubuh Rodian. Di mana Rosmala, Kang? Dan sejak kapan Kang Munir di sini? Saut Rodian dan balik bertanya pada lelaki yang tak lain Munir, satu-satunya saudara dekat yang ia miliki. Aku sama Mbak Yumus dari tadi pagi di sini. Rosmala yang menghubungi dan memberi kabar kalau kamu pingsan, jawab Munir sembari duduk di tepian ranjang. Rodian sebentar terdiam, matanya menerawang ke atas langit kamar, mengingat kembali peristiwa mengerikan yang dirinya alami semalam. Lalu matanya beralih ke arah Munir. Namun belum sempat ia berucap, dari arah pintu satu sosok perempuan muncul dengan sebuah nampan di tangan. Mas, kamu sarapan dulu biar cepat pulih. Lembut kalimat yang terucap dari bibir wanita yang baru saja masuk. Tapi bagi Rodian, kelembutan suara sosok yang tak lain adalah Rosmala istrinya dirasa begitu berbeda. Ada ketakutan tersendiri ketika tatapannya bertemu, apalagi saat Rosmala tersenyum sembari mengerlingkan mata kirinya. Rodian melihat satu keanehan. Ya sudah, kamu makan dulu, Rod. Munir yang sedari awal Rosmala masuk hanya diam, akhirnya beranjak keluar untuk memberi kesempatan Rosmala mengurus Rodian. Padahal kepergiannya saat itu sangat tidak diinginkan oleh Rodian. Dengan telaten tangan Rosmala menyuapkan makanan pada Rodian. Semuanya terlihat wajar meski tanpa ada obrolan apapun di antara keduanya. Hingga sampai suapan terakhir, barulah beberapa kalimat meluncur dari bibir Rosmala mengawali satu pembicaraan. Mas Rodian, gak usah takut, ragaku masih utuh milikmu. Walau sukmaku sudah tergadaikan, tapi satu yang sangat aku sesalkan, mulai detik ini Mas Rodian tak bisa lagi menyentuhku, ucap Rosmala bersama dengan perubahan raut di wajahnya. Rodian terhenyak dan sedikit terkejut. Ia sama sekali tak mengerti ucapan Rosmala. Kulit wajahnya mengkerut, matanya menciut menatap ke arah wajah muram Rosmala, menandakan satu penjelasan yang ingin dirinya dengar dari bibir istrinya. Apa maksudmu? Apakah kejadian semalam itu... Rodian yang tak sadar menunggu penjelasan Rosmala akhirnya membuka suara. Namun ia sendiri tak mampu untuk melanjutkan satu pertanyaan yang dirasa sangat memukul jiwanya, tentang kebenaran satu kejadian yang dirinya lihat jelas semalam. Benar, Mas, apa yang kamu lihat tadi malam benar adanya. Tapi kenapa kamu terkejut? Bukankah ini akibat perbuatanmu sendiri? Bukankah semua ini kamu yang memulainya?
Kamu yang lalai, Mas. Kamu yang serakah, Mas. Tajam dan tegas jawaban yang meluncur dari bibir Rusmala membuat Rodian lagi-lagi terhenyak membisu. Belum lagi sempat Rodian ingin membuka mulut mengucapkan sebuah kalimat, Rusmala terlebih dulu bangkit dan beranjak dari sisi ranjang kamar. Langkahnya begitu cepat meninggalkan Rodian yang hanya mampu termangu tanpa bisa mencegah. Menyesal, itulah yang tiba-tiba membersit dalam hati Rodian. Bagaimanapun, semua yang baru saja diucapkan, dituduhkan Rusmala pada dirinya tak dapat ia pungkiri, tak dapat ia sanggah, karena memang awal dari semua masalah yang terjadi adalah keserakahannya. Memikirkan itu membuat Rodian terseduh, terisak, menangis tertahan. Batinnya berontak, menolak semua yang terjadi. Tapi sekali lagi semua telah terlambat. Waktu terus bergulir. Kegarangan sang surya yang menguasai langit beberapa jam lamanya tampak mulai meredup. Sinar kuasanya yang mampu menerangi alam raya terlihat memudar. Apalagi ketika gumpalan awan-awan hitam mulai muncul meneror, membuat pantulan cahayanya kian meredup dan tertutup, membuat suasana baru di jagat berpenghuni manusia. Hal yang sama tengah dirasakan oleh Rodian. Siratan mendung menggumpal terlihat dari pancaran bola matanya. Meski tubuhnya mulai pulih, tapi jiwanya kini yang gelap tanpa cahaya. Selagi ia duduk meratap dalam diam di sudut kamar, dua langkah kaki terdengar menghampiri dari ruang depan, berhenti sebentar di depan pintu sebelum akhirnya mendekat setelah salah satu pemilik langkah itu menyapa sebelumnya. Adalah Munir dan seorang lelaki tua berkopiah lusuh yang datang menghampiri. Keduanya kemudian duduk di sisi kanan dan kiri tanpa meminta izin dahulu pada Rodian. Tak lama, Munir yang berada di samping kiri menepuk pelan pundak Rodian, mengangguk sebentar sebelum memberi isyarat agar dirinya memalingkan wajah guna melihat sosok lelaki tua yang berada di samping kanannya. Jangan kamu sesali, Nak Rod. Kamu memang sudah ditandai sejak lama. Oleh karena itu sekarang yang harus kamu lakukan adalah melawan. Sebab itu akan bisa menyelamatkan banyak nyawa, ucap sang lelaki tua seraya menatap lekat Rodian. Apa maksudnya, Mbah? Dan ada apa sebenarnya dengan diri saya? Jawab Rodian bingung. Kamu adalah orang yang sangat diinginkan oleh keluarga Suroso. Karena hanya dengan wadal darahmu mereka bisa meneruskan persekutuan dengan penguasa jagat peteng. Terang sang lelaki tua mulai menjelaskan. Saya benar-benar tidak mengerti, Mbah. Dan Kang Munir apa juga tahu dengan yang saya alami? Tanya Rodian berpaling pada Munir. Maaf, Rod. Aku tahu tentang semua ini dari Rusmala. Ya sudah bercerita semuanya, jawab Munir pelan. Kali ini Rodian terdiam. Pikirannya melambung pada sosok Rusmala yang terakhir dirinya lihat dan sempat berbicara tadi pagi. Lalu kemana Rusmala sekarang, Kang? Tanya Rodian. Sementara waktu dia tinggal di rumah saya bersama Mbak Yumu. Nanti kalau sudah waktunya dia akan pulang, jawab Munir menjelaskan. Mbah, saya benar-benar tak tahu bila akibat dari mengambil uang milik Pak Suroso bisa seperti ini. Saya menyesal sekali, ujar Rodian kembali mengungkapkan penyesalannya. Dan tadi apa yang Mbah maksud bila saya ditandai darah saya serta menyelamatkan banyak nyawa? Saya tidak mengerti sama sekali.
Sambung Rodian dengan suara mulai terdengar parau. Nak Rodian, sudah saatnya kamu harus tahu. Kamu adalah geteh penutup, orang yang bisa menjadi media sambung sebuah persekutuan antara manusia dengan iblis. Dalam tubuhmu mengalir darah madu yang menjadi incaran para pemuja kekayaan. Wadal ragamu bisa menjadikan mereka mendapatkan apa saja, termasuk membunuh siapapun yang mereka mau. Jelas sosok lelaki tua berkemeja batik kusam dengan kaskopiah lusuhnya. Mengapa saya, Mbah? Dan apa maksudnya saya ini geteh penutup? Bergetar suara Rodian kali ini. Karena kamu anak lelaki satu-satunya yang lahir di waktu apit, tepat 1 suro. Jawab sosok lelaki tua sambil melepas nafas panjangnya. Suroso adalah terah ketiga dari seseorang penganut dan pemilik beberapa persekutuan. Kakek serta bapaknya dulu sangat disegani dan dihormati. Suroso sebenarnya mempunyai saudara sekandung, tapi karena keserakahannya, semua milik saudaranya itu ia rampas, bahkan sampai mengorbankan nyawa-nyawa tak berdosa, termasuk ayahmu. Kali ini ucapan sosok lelaki tua itu terdengar di telinga Rodian bagaikan sambaran petir yang menggelegar. Jiwanya seketika bergejolak, matanya memerah menahan amarah. Namun hal itu tak berlangsung lama, oleh sebab sang lelaki tua segera menyadarkan bila dirinya tengah berhadapan dengan siapa. Lalu apa hubungannya dengan Rusmala, Mbah? Mengapa Suroso juga ingin sekali menguasainya? Munir yang sejak awal hanya mendengarkan, kini ikut andil bertanya, sebab dirinya juga ikut merasakan keanehan yang ada pada diri Rusmala. Itu karena ingin menuntun Rodian supaya mau bersekutu. Suroso tahu dalam diri Rodian ada satu kekuatan yang tersembunyi. Itu sebabnya dia melakukan berbagai cara. Maka kalian harus bisa menjaga Rusmala, ujar sosok lelaki tua berpesan. Tapi Mbah, bagaimana dengan apa yang saya alami dan saya lihat kemarin malam? Apa arti dari upacara layaknya sebuah pernikahan antara Rusmala dan Suroso yang dilakukan oleh sosok wanita berselendang kuning, namun berwujud sangat mengerikan setelahnya? Tanya Rodian yang merasa masih terbebani dengan apa yang dilihatnya. Upacara pernikahan? Terkejut sosok lelaki tua seketika memalingkan wajahnya. Tak lama Rodian pun menceritakan semua yang dilihat. Malam di mana dirinya ikut mengalami hal mengerikan yang bersentuhan dengan makhluk dunia lain pertama kali seumur hidupnya. Celaka, rupanya Ambar sudah membuka gerbang itu. Sekarang kita harus menemui istrimu. Kita tak boleh terlambat. Tak mengerti, namun ikut merasakan ketegangan Rodian dan Munir mendengar penuturan sosok lelaki tua itu. Keduanya pun segera ikut beranjak mengikuti langkah tergesa lelaki yang sudah lama Munir kenal. Tapi baru 2 kali bagi Rodian melihatnya. Ketiganya segera bergegas menuju rumah Munir yang berjarak lumayan jauh menggunakan kendaraan roda 2 milik Munir dan Rodian. Dalam perjalanan, Rodian tak henti-hentinya berpikir keras, mengingat semua ucapan sosok lelaki tua tentang orang tuanya. Ia sedikit tahu ihwal ayahnya yang dulu pernah ikut bekerja pada seorang kaya raya namun di luar kota. Bahkan ayahnya lebih sering menghabiskan waktu bersama bosnya daripada bersama ibu dan dirinya. Itulah mengapa Rodian kemudian berubah menjadi sosok tempermen serta memilih hidup di jalan dan pasar. Suara benturan terdengar keras tepat di depan Rodian, membuatnya harus menghentikan laju kendaraannya mendadak yang berakibat dirinya terjatuh meski tak keras. "Ada apa, Kang?" tanya Rodian setelah tahu bahwa suara itu berasal dari kendaraan Munir. Tapi pada saat itu Munir dan lelaki tua terlihat tak mengalami luka. Bahkan keduanya berdiri tegak menghadap ke depan dengan wajah tegang. "Ada yang sengaja menghalangi jalan kita," jawab Munir setengah berbisik. Rodian yang mendengar itu segera ikut mengarahkan matanya ke depan. Sedikit bingung saat itu dirinya, sebab hanya gelap dan kabut tipis dalam pandangannya.
Namun tak lama, ketegangan langsung menghinggapi raut Rodian, manakala sapuan angin sedikit kencang tiba-tiba menerpa wajahnya. Mengawali satu suara alunan gamelan bersama munculnya 4 sosok hitam berambut sangat panjang hingga saling mengait dan berserak di tanah. Kurang ajar, rupanya kita sengaja disesatkan. Gumam geram sosok lelaki tua setelah menyadari keberadaan mereka. Tangannya segera memberi isyarat pada Munir dan Rodian untuk mundur. Saat melihat 4 sosok hitam bermata merah nyalang mendekat, namun baru sekitar 2 langkah 4 sosok itu berjalan, mereka tiba-tiba terhenti. Terus menatap tajam ke arah Rodian, Munir dan sang lelaki tua dengan mata besarnya. Sebelum satu suara merdu menyanyikan tembang Jawa menggema dan tawa melengking setelahnya. Ambar, rupanya kamu yang menghalangi, ucap lelaki tua sengit saat melihat sosok wanita cantik berselendang kuning yang baru saja menjejak berdiri di hadapannya setelah menghentikan tawa kerasnya. Benar, Bajalil. Rupanya ingatanmu masih tajam. Sosok wanita berkemben seraya menjulingkan kedua bola matanya pada lelaki yang dirinya panggil Bajalil. Tak akan aku lupa siapa dirimu, Ambar. Manusia yang rela mengabdi kepada iblis, jawab Mbah Jalil tegas. Namun kalimat tegasnya ditanggapi dengan lengkingan tawa dari sosok Ambar, menggambarkan satu ungkapan meremehkan pada sosok Mbah Jalil yang rupanya adalah seteru lamanya. Wanita itu yang aku lihat kemarin, Mbah. Rodian yang ikut terkejut dengan kemunculan Ambar menyela dalam suasana menegangkan saat itu. Dia adalah salah satu penjaga Trasuroso. Dia juga yang menjadi gerbang utama tameng sosok seorang ratu yang menjadi sesembahan keluarga Suroso. Dan wanita iblis ini juga yang telah membunuh seluruh anggota keluarga Andara termasuk ayahmu, terang Mbah Jalil setengah bergumam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Durjana, bersekutu atau mati. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.